Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya perwakilan dari kelompok 4 dari kelas PAI 1C, mahasiswa semester 1 dengan NIM 22SPAI 0029. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penelusuran referensi kredibel dan praktik mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Dadah, selamat menonton, happy watching. Langsung ya guys, kita ke materinya. Referensi kredibel. Teman-teman udah pernah dengar referensi kredibel nggak nih? Mungkin referensi teman-teman pernah dengar ya. Kalau teman-teman buat makalah, teman-teman buat jurnal, tentunya menggunakan referensi yang bersumber dari orang lain. Entah itu dari jurnal, dari makalah, dari website, atau dari majalah, atau dari sumber internet lainnya nih. Nah, kalau kredibel, apa sih kredibel? Kredibel itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa dipercaya, dapat dipercaya, ataupun mampu dipercaya. Di mana kredibel bisa berupa informasi atau bukti lainnya yang masuk akal untuk bisa dipercaya dan sudah terbukti kebenarannya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi referensi kredibel itu apa sih? Referensi kredibel itu merupakan suatu informasi yang digunakan oleh pemberi informasi dalam menulis karya ilmiah untuk mendukung argumentasi penulis serta memperkuat isi atau pertanyaan dalam teks tersebut. Nah, jadi referensi kredibel itu teman-teman kan kalau referensi itu adalah sumber informasi, nah ya, atau suatu informasi, sedangkan kredibel itu dapat dipercaya, bisa dipercaya. Jadi referensi kredibel itu suatu informasi atau yang memberikan informasi itu bisa dipercaya atau itu tuh kuat argumentasinya teman-teman. Ciri-ciri jurnal yang kredibel. Nah, ciri-ciri jurnal yang kredibel itu apa aja sih? Yang pertama, berasal dari sumber yang jelas. Yang kedua, memiliki ISSN. ISSN itu apa sih? ISSN itu adalah International Standard Serial Number. Ini sebuah serial nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi ya teman-teman. Terus yang ketiga terindeks oleh database internasional. Yang keempat dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima dikelola secara profesional. Yang keenam memiliki dewan direksi atau editor. Yang ketujuh penulis yang ahli atau kompeten di bidang tersebut. Yang kedelapan diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Yang kesembilan itu ditujukan oleh masyarakat ilmiah. Yang ke-10, memuat karya ilmiah dan penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang ke-11, memiliki terbitan versi online atau di dalam jurnal online-nya ya, teman-teman. Yang ke-12, bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu. Yang ke-13, harus memenuhi kaidah keilmuan. Yang ke-14, terindeks DOAJ. Apa itu DOAJ? Directory of Open Access Journals atau Direktori Jurnal Akses Terbuka. Itu merupakan situs web yang mencantumkan daftar jurnal akses terbuka. Jurnalnya itu aksesnya terbuka untuk siapapun ya teman-teman. Yang ke-15 itu dapat dipercaya. Yang ketiga, kita akan membahas pentingnya sumber referensi kredibel. Kenapa sih sumber referensi kredibel itu penting? Nah, tentu aja nih teman-teman, sumber referensi kredibel itu sangat penting. Yang pertama itu karena agar dapat memperkuat argumentasi. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Karena saat ini kan banyak ya plagiarisme. Untuk menghindari plagiarisme itu, maka menggunakan referensi yang kredibel. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Dengan menggunakan referensi kredibel, teman-teman, kita bisa atau kita mampu menghargai karya orang lain ya. Jangan menjiplak, jangan copy paste, atau sama aja dengan itu plagiarisme. Yang keempat, memberikan informasi baru kepada pembaca. Nah, teman-teman, apa aja sih sumber-sumber referensi yang dapat dijadikan sumber referensi yang kredibel? Yang pertama itu ada pada buku, jurnal, laporan penelitian, internet, majalah, dan lain-lain. Sebenarnya banyak, teman-teman. Tinggal kita cari aja, Mas.
Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas suatu aplikasi yang sangat memudahkan para mahasiswa ya, teman-teman. Ini tuh Medley. Tapi, teman-teman itu udah pernah kali ya mendengar kata Mendeley. Apa sih Mendeley? Mendeley itu adalah suatu perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian yang berfungsi untuk mempermudah melakukan sitasi dan referensi dalam suatu dokumen. Nah, ini tuh suatu aplikasi yang memudahkan para mahasiswa ya untuk melakukan sitasi dan melakukan referensi dalam suatu dokumen. Bisa juga untuk membuat daftar pustaka teman-teman. Aplikasi ini sangat membantu tentunya. Lalu, apa aja nih fitur yang terdapat pada aplikasi Mendeley? Sebenarnya banyak teman-teman, cuma di sini saya akan menjelaskan 5 poin aja apa sih fitur yang ada pada aplikasi Mendeley. Yang pertama, ada ekstraksi detail dokumen. Judul, penulis, nama, jurnal, dan lain-lain dapat diekstraksi secara detail. Yang kedua, pengelolaan referensi yang efisien, live, full, text, search terhadap seluruh paper dalam database. Maksudnya apa sih teman-teman? Jadi live itu secara langsung ya, pengelolaan referensi yang efisien secara langsung, penuh atau seluruhnya itu bisa dikelola referensinya dan dicari terhadap seluruh paper dalam database yang ada pada Mendeley. Yang ketiga, berbagi sebagian atau semua dokumen pada database dengan pengguna lain. Nah, jadi ini fitur yang sangat memudahkan teman-teman para mahasiswa ya. Kita itu bisa berbagi dokumen pada database. Mau sebagian, mau semuanya, itu bisa berbagi teman-teman. Terus yang keempat, ada penulisan sitasi maupun daftar pustaka secara otomatis. Jadi nanti kita akan belajar ini teman-teman, penulisan sitasi maupun daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Itu gimana ya? Nanti akan ada tutorialnya. Yang kelima, backup online terhadap database referensi. Aplikasi Mendeley ini bisa membackup online database yang direferensi teman-teman. Kita lanjut nih ke tutorial mencari referensi kredibel dan referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arga Hanafi. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya, langsung saja, kita akan tutorial bagaimana mencari referensi kredibel secara daring melalui Google Scholar. Oke, langsung saja. Klik aplikasi Google di laptop atau di HP masing-masing. Nah, kita sudah klik aplikasi akun Google kalian, langsung kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kita klik di kolom pencarian. Search. Nah, kalian ketik Google Scholar. Karena di saya sudah ada ya. Langsung saja klik Google Scholar. Nanti ada beberapa tampilan Google Scholar, ada Google Cendekia anak kalian, klik yang paling atas. Oke, kita langsung klik saja. Nah, setelah kita mengklik Google Scholar, nanti kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Di sini ada Google Scholar-nya seperti ini. Nah, kalian klik referensi yang kalian cari. Contoh, keywordnya bahasa Indonesia. Contoh. Nah, di sini sudah ada keywordnya bahasa Indonesia. Kita klik di sini. Nah, di sini kalian akan dihadapkan tampilan seperti ini. Banyak sekali jurnal-jurnal, makalah-makalah yang ada di Google Scholar tersebut. Kalian mencari referensi yang kalian cari di sini ada semua. Ada di sebelah pojok kiri di atas. Di sini ada tahun terbitan dari mulai 2022 sampai 10 tahun ke belakang.
kalian klik yang mana saja. Apa yang kalian cari, referensi tersebut, kalian klik. Kalau cocok, kalian tinggal klik saja. Nah, misal, contohnya ini. Oke, saya klik. Di sini sudah ada tampilan seperti ini. Kalian cari PDF-nya supaya nanti muncul referensi yang kalian cari. Kita klik. Kalau ada tampilan di sini ada PDF-nya. Kita cari. Sudah muncul di sini. Kita buka PDF-nya. Oke, sudah PDF-nya sudah muncul. Perhatikan apakah referensi yang kalian cari sesuai. Ketika sudah sesuai, di kolom di bagian atas di sini ada kolom tanda panah ke bawah. Tanda download. Tanda download. Oke, kita coba. Ketika referensi yang kalian cari itu sudah ada, PDF-nya sudah ada, kita lanjut di download. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kalian tinggal save PDF-nya, tinggal save di dokumen, di file laptop Anda masing-masing. Tulis di sini filenya, contohnya bahasa Indonesia. Oke, saya singkat saja. Oke, tinggal kita klik save. Memberitahu bagaimana cara mendownload Mendeley. Kita buka Google, klik Mendeley. Lalu kalian, setelah itu kalian klik download Mendeley yang kedua ini. Nah, nanti di sini tuh bakal ada tulisan download. Karena saya sudah mendownload, jadi tulisannya itu seperti ini ya teman-teman. Nanti setelah download, aplikasi Mendeley ini akan muncul di layar desktop kalian atau di layar laptop kalian. Setelah itu, kalian daftarkan akun kalian dengan memasukkan persyaratan-persyaratan yang akan ada pada layar laptop kalian. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah mendownload atau menginstal aplikasi Mendeley, nah kan udah ada tuh di layar desktop kalian terbuka. Nah, kalau udah dibuka, kalian klik Tools. Nah, ini tuh untuk apa sih, teman-teman? Ini itu supaya kita bisa menghubungkan Microsoft Word kita dengan Mendeley. Lalu kalian klik yang kedua, Install Mendeley Site for Microsoft Word. Kalian langsung akan terhubung dengan Microsoft Word dan aplikasi Mendeley Site sudah tertera di sana. Nah, teman-teman, di sini kan saya akan memberitahu bagaimana cara mensitasi atau membuat kutipan pada Microsoft Word menggunakan Mendeley. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kalimat mana yang akan saya sitasi. Tentunya kalimat ini saya dapatkan dari jurnal yang telah saya simpan pada Mendeley. Kalian juga bisa melakukan hal yang sama dengan membuka aplikasi Mendeley yang telah kalian download dan kalian telah menambahkan jurnal pada Mendeley tersebut, menyimpan jurnal tersebut, lalu kalian pilih kalimat mana yang akan kalian sitasi, di copy, lalu paste pada Microsoft Word kalian. Selanjutnya, kita akan melakukan sitasi. Bagaimana sih teman-teman? Setelah kalian paste kalimat mana yang akan kalian sitasi, selanjutnya kita klik di bagian kolom pencarian ini, kata kuncinya misalkan
dari ini tuh jurnal mana. Kan judul jurnalnya, dari pengarangnya, atau dari penerbitnya. Misalnya di sini saya pakai judul jurnalnya. Tadi itu judulnya penerjemah. Oke. Lalu kalian klik sampai ada centang biru seperti ini. Lalu kalian klik lagi insert one citation. Nah, ini sudah kita citasi ya teman-teman. Kalimatnya sudah ada nama pengarang dan tahun terbitnya. Selanjutnya, kita akan membuat daftar pustaka. Nah, langsung membuat daftar pustaka. Membuat daftar pustaka ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik untuk membuat daftar pustaka, kalian klik Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara membuat daftar pustaka pada Microsoft Word menggunakan Mendeley. Teman-teman, tadi untuk citasi kalian, nah teman-teman tadi kan untuk melakukan citasi kalian klik bagian reference. Sekarang untuk melakukan daftar pustaka, untuk membuat daftar pustaka kalian klik bagian citation things. Lalu kalian klik titik 3 ini, terus kalian klik insert bibliografi. Nah, terus kalian klik continue. Nah, maka di sini akan muncul daftar pustakanya ya teman-teman. Begitulah cara melakukan citasi dan membuat daftar pustaka pada Microsoft Word menggunakan Mendeley. Sekian dari kelompok kami. Terima Untuk kasih sudah gambar berinstall. ini, Ini nanti tulisannya